channel Andromeda. Dan ya, bagaimana kabar kalian semua ya? Kan lagi baik-baik aja, dan ya baik-baik aja gitu ya, baik aja, dan ya sehat-sehat terus gitu cuy ya, stay healthy. Dan ya, pada video kali ini kita gue bakalan memberikan news ya, tapi news kali ini bukan rekomendasi seperti biasanya ya, karena biasanya itu gue itu ngasih itu rekomendasi gitu cuy ya. Dan mungkin yang kali ini nggak gue kasih link video trailernya atau previewnya gitu ya kan, karena kemungkinan bakal copyright ya. Gue nebak aja copyright gitu cuy ya, karena di rekomendasi kemarin yang rekomendasi itu rekomendasi anime yang ditunggu di awal bulan 42 itu ada yang kena copyrightnya ya, trailer salah satu gitu cuy ya. Jadi sebagai gantinya gue kasih nanti linknya di deskripsi cuy ya, jadi kalian bisa langsung meluncur melihat trailernya yang gue temuin itu cuy ya. Mungkin sini ada yang ada yang Twitter, ada yang gue nemu di Twitternya, jadi gue kasih link postingan Twitternya aja gitu cuy ya. Kalau nggak ada boleh dihapus gitu ya, begitu aja cuy. Dan ya, informasi pertama itu adalah di Andromeda Animation kita kali ini, yaitu Inspectre season 2 announcement ya kan. Jadi Inspectre itu kan bahasa Inggrisnya ya, jadi bahasa Jepangnya itu Kyoko Shiryu, Kyoko apa itu ya, apa ya, Kyoko Shiryu. Gua nggak itunya ya, baca bahasa Jepangnya cuy. Pokoknya Inspectre ya, tanda strip Spectre itu mungkin ada gua kasih visual gambar-gambarnya ya kan, gambar-gambar cuplikannya ya kan di Inspectre itu ya, Inspectre ya, Kyoko Shiryu. Gua baca Shiryu aja ya, gua nggak tahu pengejaan itunya gimana cuy ya, gua tidak expert dalam bahasa Jepangan ya, bahasa Jepang itu cuy ya. Jadi udah season 2 nya itu udah diumumin ya, bakalan ada anime Spectre ini, dimana di season 1 itu cukup membuat gua terkesima cuy. Gua salah satu nonton Inspectre ini ongoing gitu cuy ya, saking gua itu apa nama tuh sukanya gitu cuy ya, sama kayak Danmachi nih. Danmachi gue juga lagi nonton ya, Danmachi gue ongoing, akhirnya gue nonton yang ongoing ya, nggak nunggu semuanya, yang artinya gue lagi nunggu itu habis gue udah habis pas gue rekam ini kan tanggal 28 ya, ini tanggal 28 November ya cuy ya. Itu Danmachi ya udah episode 9 udah keluar, gue belum nonton lagi. Nah gue sama kayak Danmachi, yang artinya itu anime tuh salah satu kesukaan gue cuy, yang kemungkinan nanti bakal gue bikinin AMV-nya ya untuk season 1 ya. Jadi tunggu aja cuy ya, mungkin setelah gue nonton semua Danmachi dan gue bikin AMV-nya Danmachi, akhirnya nanti bakalan gue bakalan bikin AMV Inspector ya cuy ya, sebagai penghargaan gue tuh suka sama anime ini cuy ya. Bisa anime gue suka tuh gue bikin AMV-nya cuy ya. Jadi sinopsisnya di season 1 ini gue bacain dulu ya sinopsisnya ya, buat bagi yang nggak tahu nanti. Jadi sinopsisnya ini saat umur 11 tahun ya, jadi toko Iwanaga itu dia diculik sama yokai ya, selama 2 minggu. Yokai itu hantu gitu ya kan, dan diminta untuk menjadi dewi kebijaksanaan ya, jadi mediator antara roh sama dunia manusia ya, yang langsung disetujui olehnya. Tapi dia tuh dibayar sama mata kanan dan kaki kirinya gitu ya kan. Dan sekarang atau 6 tahun setelah kejadian sebelumnya ya, setiap ada keinginan dari yokai ya kan untuk memecahkan masalah, mereka menuju Kotoko untuk berkonsultasi. Jadi Kotoko ini jadi konsultasinya ya, konsultannya hantu gitu ya, jadi mediatornya ya. Jadi sementara itu si Koru Sakuraga ya, itu dia MC-nya ya, mahasiswa universitas yang berusia 22 tahun yang baru saja putus dengan pacarnya setelah ia ditinggal sendiri saat keduanya berhadapan dengan Kappa. Dan Kappanya itu ketakutan melihat itu ya, Sakura Gawa itu melihat si Kuro ya, karena itu si Kuro itu dia itu jadi bahan percobaan supernatural sama keluarga zaman dulu ya, kekuatan meramal sama regenerasi gitu cuy ya. Jadi
kalau yang dilihat roh itu dia gabungan gitu ya, bukan manusia, jadi si kapalnya takut. Nah karena itu kan dia bisa ngeheal cepat ya, dan pasaran ngeliat dia ngeheal cepat, kena pokoknya ngeheal cepat itu, terluka langsung sembuh gitu cuy, tangannya putus langsung numbuh lagi tangannya ya, sama kayak jurusnya si Orochimaru waktu di lawan si Victor cuy. Nah sama kayak gitu ya. Nah jadi pacara takut karena itu cuy, dan akhirnya si Kuro ini diputusin. Nah itu ya sinopsisnya dari season 1 cuy. Dan season satunya itu dia itu ngelawan banyak hantu yang jahat gitu cuy ya, dan seru banget cuy ya. Dan gua mana season 2 nya udah di announcement ya, udah di announcement, jadi bakalan seru banget gitu cuy ya. Dan seperti biasa karena ini gue namanya di trailer di itu ya, di Twitter ya, di Twitternya si Crunchyroll ya kan, si Crunchyroll ini dia ngumumin di Twitter ya, Crunchyroll udah checklist ya, ada verified. Nah ini trailer dari Kuro ya. Nah ada ininya, tweetnya, Inspector Season 2 is coming soon in to Crunchyroll. Jadi bakalan ada Crunchyroll ya. Gak tahu nanti kemungkinan nanti bakalan ada di Indonesia Asia gitu ya. Mudah-mudahan di Indonesia juga ada biar kita bisa nonton subtitlenya bahasa Indonesia cuy ya. Biasanya kalau gue tuh buat nambah vocabulary atau kata-kata, gue nonton bahasa Indonesia nya dulu kan. Kalau udah sekali nonton season 1 kan gue bakalan apa setiap kejadian cuy ya, kejadian setiap kata-kata baru gue ngeliat yang subtitle bahasa Inggris gitu, biar gue bisa ini apa nih artinya. Gue ingat ya kayak gitu tuh di bahasa Indonesia tuh ininya kayak gini tuh, apa artinya kayak gini gitu cuy ya, jadi ingat. Dan linknya bakal gue taruh di deskripsi ya buat si Inspectre ini ya, biar kalian lihat video cuplikannya gitu cuy ya. Dan informasi, kita langsung aja informasi kedua, itu ada adaptasi anime baru dari light novel ya. Jadi nah ini sama kayak kalau kalian ini tahu ingat anime itu anime real life. Nah ini sama kayak itu cuy ya ceritanya. Jadi judulnya ada Remake Our Life ya bahasa Inggrisnya. Jadi kalau bahasa Jepang tuh Bokutachi no Remake. Jadi ini ceritanya ini sama kayak real life. Jadi mana ini tuh dia ceritanya itu dia tuh dia punya perusahaan game dan mimpinya hancur aja, perusahaan game ini bangkrut lah gitu ya, bangkrut ya. Dan dia memutuskan dia pas kembali ke orang tuanya ya. Namun saat dia bangun, dia balik ke 10 tahun yang lalu ya, untuk beberapa alasan ya. Ia berkuliah di Universitas Kesenian yang seharusnya dia tinggalkan ya kan. Jadi lebih jauh lagi ya kan, para kreator yang ia puja di masa depan ternyata adalah teman sekelasnya gitu cuy. Jadi ibaratnya dia ini yang anime ini dia tuh ya Bokutachi no Remake ini sama kayak real life, cuman ini dia game dulu ya. Dia punya perusahaan game dan akhirnya bangkrut, dan dia pas pulang tiba-tiba pas pulang ke orang tuanya tidur, dia bangun ke 10 tahun yang lalu. Jadi dia kembali ke masa lalu untuk itu hidupnya gitu ya. Gue belum tahu ini karena gue nggak baca light novel lah ya. Kalian mungkin yang penasaran bisa beli light novelnya, baca dulu ya, yang kasih informasi kita tentang Remake Our Life ini atau Bokutachi no Remake ini di kolom komentar. Kita sama mari kita berdiskusi ya bareng-bareng sih ya, saling memberikan informasi ke gue juga. Dan ya informasi terakhir itu yang ketiga, biasa tiga ya. Informasi terakhir itu gue dengar ya, jadi gue dengar Free Fire bakal collab sama apa sih, Demon Slayer ya. Gue ingat tuh bahasa Inggris aja Demon Slayer itu ya. Gue berdengar sih, gue belum ngecek lagi kebenaran ya, apakah FF benar-benar bakal collab sama Free Fire. Dan kemungkinan kalau collab itu bakalan dibikinin skinnya gitu ya. Jadi para sultan FF pasti langsung muncul ke Free Fire, langsung siapin uang kalian diamond ya. Kalau Free Fire diamond kan ya, gue nggak tahu, diamond kalian untuk siap-siap collab sama Free Fire, collab sama Demon Slayer ya. Bagi para pesuka anime langsung muncul ke FF gitu cuy ya. FF gitu. Gue nggak expect sih dimana fans Kimetsu no Yaiba bergabung dengan fansnya
Free Fire, gila pasti bakalan the best ya kan, mantap. Dan ya keempat, gue nggak tahu ini apa namanya itu emang buat kalian apa enggak. Jadi informasinya itu adalah cara no jutsunya Naruto turun ke anaknya ya, terutama Himawari ya. Jadi kita bakal melihat Himawari setelah bisa melakukan serangan no jutsu di masa depan. Oke, itu mungkin itu aja informasi dari gua ya, yang keempat sangat-sangat berguna ya, sangat berguna banget. Dan Boruto juga bisa menggunakan ceramah no jutsu ya, cuma belum mungkin kemungkinan nanti di masa depan mungkin Boruto bakalan bisa berteman dengan Momoshiki ya, dengan menggunakan ceramah no jutsunya Naruto yang diturunin ke Boruto. Jadi Boruto itu dia punya jutsu rahasia turun temurun dari Naruto, yaitu ceramah no jutsu. Yang sangka itu Naruto tuh bisa ceramah no jutsunya tuh selalu berhasil ya, kecuali ke Kaguya sih. Ke Kaguya Delta itu dia gak berhasil ya, ke Kaguya sama sekali ceramah no jutsunya gak berhasil ya. Jadi ya mungkin itu aja perjumpaan kita pada video ini, udah 11 menit. Mainnya ini perjumpaan tersingkat Andromeda, di menit tersingkat kita ya, cuma 11 menit san gitu ya, 11 menitan. Jadi ya sekian dari gua undur diri dari video ini ya, sekian dari gua, goodbye, dadah.